Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah, welcome my channel lagi ya guys. Oke, ketemu lagi sama gua Miliarder Boy. Nah, hari ini apa sih yang kita akan bahas gitu ya. Pasti kan banyak yang penasaran. Nah, yang gua bahas hari ini adalah langsung aja hot money. Hot money itu apa gitu ya? Uang panas bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, lu tahu nggak apa artinya uang panas? Uang panas itu dalam keuangan, dalam pelajaran keuangan, finansial apa namanya, IQ keuangan, hot money itu uang yang nggak bisa bertahan lama di satu tempat. Jadi bukan jangka panjang, tapi jangka pendek. Lo harus bisa memahami tentang uang panas dan uang dingin. Kalau uang dingin ya uang santai, ya udah investasi. Ketika investasi uh, kita ambil lagi 10 tahun lagi. Nah, kalau hot money itu cepet, guys. Mungkin bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan, bahkan setahun. Jadi tidak terduga. Itu namanya hot money. Tapi kalau misalnya di dalam investasi, mungkin gue akan ajari uh, beberapa cara membedakan hot money dan apa ya, cold money, uang dingin dan uang panas. Oke, kita akan membedakan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Langsung aja guys. Nah, pembahasan kita adalah hot money hari ini. Gua jam berapa? Tanggal Jumat 12 Maret jam setengah 6 sore. Gua lembur hari ini, tapi sebelumnya gua minum dulu. Jadi, eh, lu sadar nggak? Misalnya, lu mendapatkan uang panas itu kan kebanyakan orang ketika mendapatkan uang panas itu cepet pergi gitu kan. Nggak tahu nih uangnya panas gitu ya. Uangnya lu cari buat apa? Misalnya lu dapat uang judi, terus lu jadi pak uangnya panas kan jadi cepet tuh keluarin lagi. Habis menang judi langsung lu beliin apa? Masih menang apa beli judi apa menang judi lu langsung beliin apa langsung party, langsung apa, langsung hal-hal yang tidak apa ya? Tidak tidak menjadi apa-apa. Nah, contohnya kayak gini. Ini sebelum gua mulai contohnya kayak gini. Contoh, kebanyakan orang ini menilai uang panas itu adalah uang hasil dari kegelapan. Misalnya contoh uang judi, ya paling dasar itu uang judi ya. Nah, uang judi ketika lu ambil, lu pakai, lu bawa, lu menang, terus habis itu lu mau dibawain kemana? Kalau misalnya lu langsung di foya-foyain, itu namanya uang panas, cepet keluar. Tapi seandainya ketika lu menang judi, duitnya itu lu beliin hal yang berfundamental seperti mobil, motor atau rumah yang berbentuk gitu atau lu mau beli handphone gitu ya. Setidaknya uang itu jadi barang gitu guys. Benar gak sih? Setidaknya uang itu jadi barang. Jadi ketika lu main uang panas gitu ya, pastikan uang panas itu jadi barang. Nah, itu di dalam pengetahuan orang pada dasarnya ya. Pada umumnya dikira hot money itu adalah uang yang berasal dari uh, uang hitam seperti itu, ya. Tapi kalau di sini gue pembicaraan di sini adalah hot money ini lebih jauh dan lebih detail lagi dan lu harus tahu ini guys. Tonton sampai habis video gue. Oke? Tapi sebelumnya kalau misalnya lu mau jangan lupa di-subscribe, di-follow Instagram gua, di TikTok gua, terus juga YouTube gua semuanya lu follow ya guys. Semoga gue lebih semangat buat konten-konten selanjutnya. Atau lu mau join di Telegram channel gua yang gratis, lu bisa tonton, bisa join di nanti di Telegram ya. Nanti gue sebutin di akhir akhir video. Oke, langsung aja. Ya, kita balik lagi ke hot money. Nah, ini gue udah baca di artikel ya tentang hot money. Lu bisa cek semua artikel tentang hot money, gitu ya. Ini seperti ini, kompleksnya seperti ini. Ini gua langsung ini aja ya, copy paste aja ya. Aliran banjir aliran modal asing ke Indonesia hanya hot money. Maksudnya kayak gimana? Jadi gini guys, tapi sebelum kita membaca ini, izinkan gua membahas sebelumnya. Jadi kayak gini.
Kita tahu sekarang ini lagi krisis pandemi, krisis moneter dan bukan krisis moneter ya, krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Itu yang menyebabkan orang tuh kekurangan duit, gitu ya. Cara satu-satunya ketika negara kita kekurangan duit, itu yang pertama adalah kita harus cetak duit. Berarti cetak uang sendiri, tapi Indonesia nggak mau cetak duit sendiri. Berarti kita harus lebih banyak berhutang kepada dolar. Nah, dolarnya itu adalah US misalnya, pinjaman dari US lagi. Nah, kalau pinjaman, padahal kita tahu sendiri kalau misalnya uang dolarnya US itu tidak ada fundamentalnya, tidak ada dasarnya juga. Jadi main cetak aja dia. Tapi nggak masalah, bukan itu permasalahannya. Nah, kalau misalnya kita berhutang kepada negara lain, nah pertanyaannya adalah uang itu mau dibawa kemana? Uang itu digelontorkan untuk apa? Itu dulu. Ya, jadi banjir aliran modal asing ke Indonesia hanya hot money atau benar penyalurannya, itu yang harus teman-teman tahu. Sama nanti ketika ini kalau kita ngomong negara gitu ya, tapi sama ketika kita juga mendapatkan uang panas, misalnya uang yang dari investor contoh, nah itu untuk apa? Udah benar belum? Lu misalnya contoh buka bisnis nih, buka bisnis, lu butuh modal, ternyata gua kasih modal, tapi bingung lu modalnya mau ditaruh kemana, diapain nih modalnya, jadi apa? Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi ini kita bicara hot money ini tentang lebih kompleks dan lebih berat ya, kayaknya daging semua. Jadi apa namanya, konsentrasi dan fokus karena ini semuanya daging guys. Jadi gua harap kalau misalnya lu nggak ngerti video ini gitu ya, lu ulang-ulangin lagi atau perlu lu chat gua di Telegram. Oke ya, langsung aja. Jadi apa namanya, aliran modal asing pada 2019 tahun lalu, ya 2 tahun lalu ya, sebesar ini 2 tahun lalu ya, sebesar 2.224 triliun hanya dengan mendatangkan keuntungan jangka pendek atau hot money. Jadi hot money itu adalah keuntungan jangka pendek, ya ingat. Institute for Development of Economic and Financial atau INDEF menyatakan aliran modal asing capital inflow yang masuk ke Indonesia sepanjang 2019 hanya mendatangkan keuntungan jangka pendek atau hot money. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance gitu ya, INDEF, Eko Listianto menjelaskan dari 224 triliun aliran modal asing yang masuk sepanjang 2019 sebesar 75% masuk ke surat berharga negara. Hal ini kata Eko disebabkan suku bunga yang ditawar pemerintah sangatlah menguntungkan. Oke, kita bahas stop dulu ya. Maksudnya gini, menguntungkan itu berarti kayak gini guys. Kalau misalnya kita bicara di luar negeri, kalau lu punya duit masuk ke deposito, itu bunganya masih di bawah 3%, 2%, 1%. Jadi misalnya lu taruh investasi 100 juta, lu cuma dapat 1 juta guys. Tapi kalau di Indonesia itu bunganya bisa 6%, 5-6%. Jadi bisa 5 kali lipat dari bunga di negaranya. Jadi itu yang dibilang adalah disebabkan suku bunga yang ditawarkan pemerintah sangat menguntungkan. Jadi pemerintah kita tuh 6% tuh sangat menguntungkan. Nah, tapi buat masyarakat umum bagus nggak? Kan gitu pertanyaannya. Ya menguntungkan bagi investor, tapi bagi masyarakat menguntungkan nggak? Nah, kayak gitu ya guys. Nah, kalau dari sisi pemerintah, pasti bilangnya ini kepercayaan investor. Nah, padahal mereka mau investasi di Indonesia karena bunganya tinggi. Nah, itu yang harus diperhatikan buat teman-teman ya. Jadi investor itu bukan karena kepercayaan investor. Investor bukan percaya sama Indonesia, tapi investor lebih menguntungkan investasi di Indonesia. Kenapa? Bunganya masih tinggi gitu ya, 6%-an, 5-6%. Jarang investor mempertimbangkan sisi makro secara dalam, lebih banyak karena untung rugi, katanya di Jakarta ya. Eko mengungkapkan investor juga beralih ke negara-negara berkembang seperti Indonesia karena negara maju sedang melonggarkan kebijakan moneter, sementara Indonesia mematok bunga tinggi yang menggiurkan. Jadi ini belum terjadi ini ya COVID ya, kalau COVID mungkin lebih ini lagi gitu. Nah maksudnya adalah investor juga beralih ke negara-negara berkembang seperti Vietnam, India gitu ya.
Karena negara maju yang sedang melonggarkan moneter, jadi negara-negara maju ya, investor akan invest ke negara-negara yang sedang berkembang, bukan yang berkembang. Kalau berkembang pasti bunganya kecil. Kalau misalnya dia investasi di negara perang, ya nggak terlalu beresiko gitu ya, terlalu beresiko. Tapi kalau misalnya dia berinvestasi di negara maju, itu kemungkinan lebih safety dan bunganya biasanya lebih gede sih, kayak gitu guys. Oke, selanjutnya, nah, gue kan kasih tahu beberapa step ya. Nah, apakah ini hot money? Gitu ya. Hot money itu adalah investor tuh ada hanya invest, terus habis itu dia tarik cepet atau jangka panjang atau jangka pendek. Gitu ya. Ini kita akan baca terus ya. Untuk SBN 10 tahun saja bunganya dipatok sebesar 6,6%. Angka ini sangat tinggi karena mengacu ke suku bunga Bank Indonesia yang juga tinggi di angka 5%. Oh, bayangin 5%. Eko menyebut suku bunga BI ini lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia sebesar 3% dan Filipina sebesar 4%, guys. Jadi paling enak tuh investasi di Indonesia. Malaysia aja udah 3%. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah yang soro itu sopo gitu. Yang soro ya masyarakat lah, ya. Karena kalau misalnya bunga 4%, dua kali lipatnya ya 12%, 8%, kayak gitu. 8% ke masyarakat umum gitu ya. Nah, ada beberapa bunganya bisa dinego lah ya. Kita tidak bicara tentang itu ya. Jadi Indonesia sangat menggiurkan karena membuka dan apa ya? Kalau misalnya kita bicara tentang bunga, itu kenapa banyak orang-orang Indonesia malas malas mutirinnya duitnya sekarang nih ketika pandemi ini karena dia udahlah makan deposito aja gitu. Lebih aman gitu. Jadi uangnya daripada dibisnisin pandemi gini ya udah mendingan di apa ya? Ya udah ditaruh bank, makan bunga cukup. Kalau misalnya 1 triliun uangnya bunga tok berapa? Kan udah bisa foya-foya. Tapi kalau misalnya bunganya kayak di Jepang itu minus malahan. Ya nggak bisa, di Eropa udah minus gitu ya. Kalau bangun ya malah berkurang duit lo, tapi kalau di Indonesia malah plus 5%. Lo punya 1 miliar aja udah berapa, 1 M, 5%-nya udah 50 juta. Udah buat hidup nggak cukup-cukup udah guys ya. Jadi kayak gitu. Nah, sehingga mereka kalau mau menaruh uang di negara maju daya, tariknya kurang. Maka dilarikan ke negara berkembang. Maksudnya gini, ketika investor mau berinvestasi di negara adidaya yang udah besar, pasti bunganya kecil, jadi itu kurang menarik buat mereka. Makanya dia beralihkan ke negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam gitu ya, India gitu ya. Eko pun mengatakan pemerintah gencar menerbitkan SBN karena penerimaan negara sepanjang 2019 anjlok, sehingga melelang surat utang menjadi opsi untuk menggenjot pendapatan. Nah, Arena tidak mencapai target penerimaan lalu menerbitkan SBN, ujarnya. Aduh, berat juga nih. Ya, jadi di sini apa sih? Sehingga mereka kalau mau menaruh Eko mengatakan pemerintah gencar menerbitkan SBN karena penerimaan negara sepanjang 2019 anjlok, apalagi 2020-2021. Itu anjlok karena krisis ekonomi juga kan, krisis kesehatan seperti Covid. Sehingga melelang surat utang menjadi opsi untuk mengejut pendapatan. Jadi dia lelang surat utang obligasi. Ya, jadi investor beli surat utang negara terus dengan bunga yang tinggi, tambah berat kayak gitu. Oke, gue lanjutin. Nah, kenapa gue bisa bilang apakah ini investor jangka pendek? Gue juga nggak tahu ya. Ini cuman ini doang ya. Nah, padahal penerbitan SBN yang besar akan meningkatkan utang pemerintah. Pasalnya pembayaran imbal hasil dan pokok investasi dijamin oleh negara dengan membebankan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
itu menambah definisi negara sehingga defisit produk domestik bruto tumbuh 2,2% atau 353 triliun di tahun 2019. Jadi besar sekali. Ini uang siapa? Jadi ini uang asing, guys. Jadi ini uang asing, ya. Jadi lanjut menjelaskan strategi pemerintahan untuk menggenjot perekonomian dengan menerbitkan SBN tidak dapat menjaga pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Jadi kemungkinan ini adalah jangka pendek, guys. Kemungkinan besar ya, karena apa namanya? Begitu dana asing masuk, nilai tukar kita menguat, ya. Jadi dana asing masuk nih kan beli investasi di Indonesia. Nilai tukar kita menguat, cadangan devisa kita meningkat, tapi bukan karena transaksi perdagangan ya. Nah, ini benar. Jadi nilai tukar rupiah kita menguat, tapi bukan karena transaksi perdagangan barang dan jasa dari luar negeri, bukan ekspor impor. Sehingga sangat mungkin kita menduga ini adalah hot money. Ya. Jadi kalau misalnya ini lebih berat ya Kak. Kalau misalnya uang itu rupiah menguat itu karena perdagangan, ekspor impor, itu bagus gitu ya. Tapi kalau bukan karena itu gitu ya. Itu pasti ya diduga adalah hot money. Hot money itu apa sih? Apa gitu hot money? Oke, kita akan bahas lagi hot money itu apa, ya. Oleh karena itu, untuk melihat apakah dana asing yang masuk ke Indonesia karena kepercayaan investor atau tidak, BI dapat mengujinya dengan menurunkan menurunkan suku bunga acuan kembali. Ya, apalagi dengan suku bunga acuan yang masih tinggi dan inflasi yang terjaga rendah, masih ada peluang untuk memangkas suku bunga menjadi lebih rendah dari 5%. Usul kami perlu diperlakukan pelonggaran bunga acuan sekaligus untuk seleksi pasar kalau benar-benar masuk, karena aspek fundamental dia investor akan tetap stay, tapi kalau tidak ya berarti hot money. Jadi gini, kita bisa tahu itu hot money atau bukan itu dari ketika kita naikin suku bunga atau turunin, itu dia berefek apa enggak. Kalau misalnya tidak berefek, berarti dia benar-benar percaya sama Indonesia. Tapi kalau misalnya ketika suku bunganya diturunin dan akhirnya dia lari, atau suku bunganya naik, dia lebih besar, berarti itu adalah hot money. Jadi hot money itu yang bukan investor yang dia ingin cari bunga gede. Ya, jadi dia bukan karena kepercayaan atau bukan karena ekspor impor karena perdagangan, bukan, tapi karena investors nanti akan ditarik lagi. Nah, ini permasalahannya tapi di sini, guys. Ya. Ya. Jadi permasalahannya di sini. Pertanyaannya dari gua adalah ketika asing itu memberikan pinjaman kepada kita, ya, apa yang kita lakukan? Investasinya kemana? Jangan sampai investasinya tuh masuknya ke obligasi lagi, ke pasar saham lagi. Ya podo ae, kayak kita masukin duit, terus kita asing masuk ke dalam, terus yang di dalam keluarin lagi ke bursa saham, ke obligasi dan sebagainya, gitu loh. Ya kayak dia tuh kayak duit itu jadi kayak magic gitu. Paham gak sih? Kayak dia tuh kayak magic. Misalnya gue punya duit, terus gue investin ke lu, tapi lu kalau mau bisnis harus beli barang gue gitu. Ini barang gue. Mau beli laptop kan lu, ya udah gue kasih duit, gue kasih pinjem duit 1 juta. Tapi lu harus beli barang dari gue. Kan udah masuk keluar lagi, kayak gitu. Ya kan sama aja. Itu yang gue sebut hot money. Jadi uangnya masuk keluar lagi gitu, guys, cepet. Nah, kalau misalnya pemerintah berinvestasi di di properti, terus misalnya investasi di jalan tol atau proyek-proyek
pembangunan itu lebih nggak masalah. Kenapa? Karena kalau menurut gua kalau negara asing nggak bisa narik karena kan masih berbentuk aset, itu yang gue sebut uang dingin, cool money. Jadi cool money itu ya lama gitu, nariknya lama, dia nariknya bunga aja dulu, terus apa namanya, nariknya kayak dividen doang gitu ya, enggak narik pokoknya. Tapi kalau ketika investasi ke obligasi lagi, pasar saham lagi, bursa saham, ya uangnya balik lagi ke sana, ke orang barat lagi, ke orang yang minjemin lu duit lagi gitu ya. Jadi itu secara apa ya, secara simple gitu ya. Gua akan bahas ya. Ini aku gua bahas. Oke, gua akan bahas. Nah, ini yang gue sebut cara kerja duit. Contoh misalnya ini investor gitu ya. Investor bisa dari mana aja. Invest di Indonesia gitu ya. Pertanyaannya adalah kemana biasanya? Ke bank, ya kan? BI taruh invest lagi ke bank-bank biasa ya. Akhirnya dengan bunga sekian persen, 12%, contoh lah 8-12%. Kasih ke masyarakat. Investor asing lebih suka berinvestasi di negara berkembang, khususnya Indonesia karena bunganya tinggi. Yang kedua adalah dipinjamkan ke masyarakat atau pelaku usaha, dikasih modal dengan modal usaha atau modal bisnis dan sebagainya. Nah, setelah itu dibagikan pinjaman ke pengusaha dan masyarakat untuk diputarkan ke bisnis mereka. Nah, yang ketiga adalah entah ini bank ini, negara ini ada proyek berinvestasi kemana itu terserah. Tapi kalau misalnya dia berinvestasi, contoh sekarang ini kan kayak karena pandemi gitu ya. Contoh China itu invest ke Indonesia berupa duit. Terus uangnya itu dibeliin lagi apa namanya, obat COVID gitu, vaksin gitu. Vaksin ya udah balik lagi duitnya. Serius guys. Jadi ini vaksin nih, contoh nih vaksin. Indonesia gua kasih utang, misalnya gua nih orang China ya, gua kasih utang, atau gua orang Barat gitu ya, gua orang Eropa, Amerika lah, gua invest ke Indonesia 1 miliar contoh ya, 1 miliar, udah invest, gua sediain nih, gua ada vaksin gitu ya, gua ada vaksin nilainya 1 M, kan berarti uangnya yang udah masuk dibeliin lagi, uangnya balik lagi. Katanya vaksin itu buatan manusia. Ya berarti polanya kayak gitu, guys. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya dipinjemin duit buat masuk ke obligasi lagi. Kan jadi saham lagi. Ya jadi balik lagi uangnya, balik ke rumah lagi gitu loh. Itu yang apa namanya, masyarakat Indonesia itu harus sadar gitu. Lebih baik misalnya uang itu, pinjaman itu dijadiin jalan tol gitu ya, dijadiin infrastruktur gitu ya, dijadiin gedung-gedung tinggi atau dijadiin apa gitu yang berbentuk apa gitu, itu lebih baik sih kalau menurut gua ya. Itu apa saran sih ya. Misalnya mungkin orang apa namanya, pejabat-pejabat Indonesia juga mungkin udah tahu caranya, cuman kita orang umum belum paham gitu ya. Nah, kalau ini kita balik ke orang umum. Nah, tadi kan kalau kita bicara dengan pemerintahan, tapi kalau misalnya kita bicara dengan umum gitu ya, masyarakat umum, ya kayak gini guys. Ya, jadi kalau misalnya bank, yang kedua adalah pinjaman masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah kemana lagi uang akan dipakai masyarakat untuk kebutuhan bisnisnya. Jadi ketika orang dapat gadein tanahnya dia, kan digadein nih tanahnya ke bank. Ketika dia tanahnya digadein ke bank, habis itu ini dapat modal. Nah, pertanyaannya adalah modal dipakai untuk apa? Untuk apa namanya, bisnis bener real atau tidak berwujud? Mendingan kalau misalnya lu invest ya, misalnya lu buka toko, ya udah fokus ke situ. Ya, buka toko. Ya udah fokus buka toko. Apa? Beli properti lagi. Ya, lebih baik jadi barang gitu. Ketika lu pinjem duit ke bank, mendingan jadi barang gitu. Beli stok barang, beli apa, terus beli baju nyetok gitu ya, beli skincare. Jangan ketika lu dapet duit, makanya tuh kemarin ada pemberitaan tentang apa ya? Uangnya pinjam di bank, terus habis itu uangnya dipakai buat
main trading, forex dan lain-lain, obligasi dan lain-lain gitu ya. Memang obligasi bunganya sekitar 10% lebih tinggi daripada bunga deposito, tapi kan podo aja. Jadi dapat duit, masukin lagi obligasi, uangnya balik lagi ke luar. Memang secara terlihat rupiah menguat. Balik lagi secara data rupiah menguat, tapi pertanyaannya adalah menguat itu apa karena apa namanya ekspor impor perdagangan atau memang apa hot money, uang panas, ya uang cepet masuk keluar hilang gitu ya, kayak invest lalu buat masukin lagi, ya kayak gitu deh guys. Jadi paham gak sih maksudnya gini? Jadi maksudnya gini, ini menarik nih, gue menarik banget nih kayak gini nih, apa namanya jadi banyak orang nih salah tangkap adalah ketika kita mendapatkan pinjaman dari misalnya dari ini ya, dari asing investasi ke Indonesia dengan bunga sekitar 5%, ya kan? Berarti kan dari itu kan ke banknya ngasih kita ke masyarakat, ke gua misalnya. Ke gua kan bunganya berapa tuh? Bunganya 12%. Contoh ya, 10% lah, anggap aja bunganya masuk ke gua 10%. Terus duitnya gua masukin lagi ke obligasi atau ke barang-barang yang misalnya trading emas, trading apa gitu, forex, mata uang, kan berarti otomatis duit yang udah diinvestin ke Indonesia keluar lagi duitnya, gitu loh. Gue tidak bicara dengan apa misalnya kalau misalnya trading gitu nggak bagus ya, bukan maksudnya bukan itu ya. Gue juga kalau misalnya ada teman yang main trading juga profitnya juga bagus gitu, tapi maksud gue gini loh guys, uang yang udah masuk jangan sampai keluar, intinya gitu. Buat teman-teman di luar sana gitu ya, kita nggak apa-apa pinjam duit yang banyak luar negeri gitu ya, tapi jangan dikeluarin lagi. Udah dibeliin, investin aja di sini, kalau perlu uangnya nggak bisa diambil lagi. Kenapa gue bilang invest yang berbentuk gitu ya, jangan beli misalnya lu, ya betul kata siapa ya dulu ya, pernah gue lihat ada salah satu motivator, gue nggak sebutin namanya, jangan beli lu diutangin sama, ada beberapa dulu kalau misalnya apa asing itu invest, tapi kalau mau beli barang harus pakai dia, kan podo aja masuk keluar lagi. Jadi contoh misalnya uangnya masuk, ya kan, tapi bahan-bahan misalnya kayak semen, terus barang-barang kayak apa gitu ya, kayak alat berat, semen dan kebutuhan-kebutuhan itu dia belinya dari luar, dari negara itu juga gitu. Kan jadi kayak nitip doang, duit hot money ini kayak nitip jadinya. Lu invest, terus barang gue sediain gitu. Ya kan berarti apa ya? Lu berarti bukan, yang benar itu adalah biarin orang luar negeri invest, lu beli barang-barang produk dalam negeri, itu maksud gua. Beli barang produk dalam negeri itu baru. Maksud gua gitu. Apa namanya? Pikiran gua juga gitu. Gak apa-apa ngutang di luar negeri kalau bisa sebanyak-banyaknya uang luar negeri masuk ke Indonesia semua, gitu ya. Tapi investnya ke dalam negeri. Barang-barang ayo apa bahan bakunya luar negeri, apa namanya dalam negeri, sorry. Padi dalam negeri, jangan berasnya luar negeri, percuma kalau misalnya misalnya contoh yang Thailand invest ke Indonesia, ya Thailand invest ke Indonesia 1 M gitu ya, terus abis itu beli barang beras dari Thailand juga gitu ya dengan harga 1 M, ya kan balik lagi duitnya ke sana. Mendingan lu pinjem apa namanya, pinjem duit apa pinjem beras aja gitu, susah, berat gitu loh guys. Yang benar adalah yaudah gue pinjem invest, yaudah lu sini invest ke gue apa nih duit, yaudah 1 M, yaudah gue suruh orang-orang petani-petani, ayo nih ada dana 1 M, ayo buatin semua, belinya ke dalam negeri kayak gitu. Jadi uang itu yang gue sebut bukan hot money,
Lebih baik jadi uang itu jadi ekspor impor, jadi apa ya? Uang itu bergerak jadi barang. Jangan uang itu bergerak cuma lewat doang duitnya. Kayak gitu guys. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan lu bisa langsung ke sini ya guys, ke Telegram gua, lu bisa langsung ya ke Telegram gua. Di sini ada namanya channel gratis ya. Lu langsung catat aja, lu di sini bisa gabung, udah hampir 1000 subscriber di sini. Tim apa namanya? Grup gua udah hampir 1000 dan di sini banyak mengajarkan tentang investasi, finansial dan properti. Semoga konten-konten gua bermanfaat buat teman-teman. Gua akan bahas lagi hot money di video berikutnya. Oke guys, gua akan bahas hot money di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan see you tomorrow.